What page? Halaman 151 sudah apa belum? 153. Oke. Mujtahid ya. Oke, now mujtahid. Do you still remember mujtahid? Mujtahid is the distinguished person who has the authority to make a decision in the scope of Syariah about some contextual problem, ya. Mujtahid adalah orang yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa atau keputusan dari hasil ijtihadnya terkait dengan sebuah perkara ya yang kontekstual di masyarakat. Why this religion needs the mujtahid, orang yang berijtihad? Because al-Islam sholihun likulli makanin wa zaman. Islam itu compatible. Agama Islam itu adaptif terhadap perkembangan zaman dan juga lokasi dimanapun. Karena kalau tidak ada mujtahid yang memecahkan sebuah solusi umat, itu nanti dianggapnya agama itu jumud. Agama itu statis. Dari Rasulullah sampai sekarang itu ya gini-gini aja. Tidak ada perkembangan dalam masalah fikih. Tidak seperti itu. Justru fikih itu berkembang. Tapi yang mengalami perkembangan atau transformasi itu di bidang cabang-cabang ilmu agama, bukan pokok-pokok ilmu agama. Paham, Tom? Pokok-pokok ilmu agama itu apa? Al-usul. Usul itu apa? Ya seperti sholat ya. Dari dulu sampai sekarang wajib. Ya 5 waktu. Waktunya sudah ditentukan. Rokaatnya ya sama. Itu pokok. Bulan Ramadan juga begitu. Haji juga sudah ditentukan waktunya. Tapi ulama-ulama mujtahid ini yang akan memberikan solusi dari masalah-masalah yang sifatnya cabang. Sifat-sifat cabang itu yang bisa terjadi kapanpun, dimanapun, yang belum ditemukan hukum asalnya. Seperti masalah hukum bayi tabung, hukumnya bagaimana? Operasi transplantasi rambut bagaimana? Implan ya. Rambut bagaimana itu hukumnya? Dulu kan tidak ada. Nah itu cabang itu yang ditemukan jawabannya oleh para ulama yang capable, namanya mujtahid. Dan syarat ulama mujtahid itu kriterianya sangat banyak, sangat ketat. Dia harus menguasai banyak disiplin ilmu. Bukan hanya menguasai, tapi juga memahami. Hafalannya kuat, tidak terkena problem kebanyakan orang ya, yakni lupa. Nah kita ini kan lupa ya. Kon ngapalno juz 30 banyak yang lupa. Doa-doa banyak yang lupa. Tapi kalau ulama itu nah, hafalannya kuat dan juga menjaga marwahnya, harga dirinya, tidak melakukan sesuatu yang makruh, menghindari yang makruh. Tidak ada ulama yang joget-joget itu, tidak ada. Ya, kalau sekarang kan gurunya yang joget, muridnya yang joget, itu nek secara keilmuan itu tidak menjaga marwah. Jangankan jogetnya, ahli hadis saja, ahli hadis kalau dia itu ke pasar umpama nyeker, tidak sandalan, itu dianggap sudah tidak kredibel. Jadi syaratnya ketat sekali. Itu saja masalah sepele, apalagi yang masalah pokok ya. Nah itu mujtahid. Kenapa sih kok mujtahid itu berbeda-beda? Ini kemarin sudah kita jelaskan ya. Justru perbedaan di kalangan umatnya Rasulullah, di kalangan umat Islam itu menjadi apa? Rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun, kata Rasulullah. Dan ikhtilaf itu, perbedaan itu akan muncul setelah Rasulullah wafat. Rasulullah sendiri sudah memprediksi bahwa nanti setelah saya tiada, kamu akan melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan. Itu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak hanya memberikan warning, juga memberikan solusi.
Apa solusi dari Rasulullah? Beliau mengatakan, alaikum bisunnati. Kalau kamu melihat banyak konflik, banyak perdebatan, umat bingung, maka kamu satu kembali ke Al-Quran. Yang kedua, kamu berpegangan kepada sunnahku, kata Rasulullah. Dan sunnah al-khulafa al-mahdiyin. Sunnahnya para khalifah al-mahdiyin. 4 khulafa al-mahdiyin yang diberikan hidayah. Semuanya dari sahabat 4 itu. Dan juga sahabat-sahabat terkemuka, kata Rasulullah. Peganglah itu semuanya seperti kalian menggigit gigi geraham. Kalau orang nyokot pakai gigi geraham itu kan kuat. Geraham ya. Kalau gigi depan kan bisa lepas. Tapi kalau sudah gigi yang kuat ini, ibaratnya itulah memegang syariat, memegang 2 sumber utama Islam, Al-Quran dan Hadis di akhir zaman. Peganglah sekuat-kuatnya, kata Rasulullah. Dan ada hadis lain yang mengatakan bahwa nanti di akhir zaman, orang yang menjalankan syariat Islam itu seperti memegang bara api di telapak tangannya. Di telapak tangan ini ada bara api, pasti panas. Nah, orang yang kuat, orang yang mampu menahan dirinya, memegang syariat, itu ibarat orang seperti itu. Susah sekarang itu. Iya. Tontonan, tuntunan, semuanya banyak yang melenceng. Yang seharusnya menjadi tuntunan wakil rakyat ternyata mempraktekkan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang seharusnya menjadi tontonan yang edukatif ternyata banyak sekali iklan-iklan tersembunyi. Propaganda-propaganda itu kan banyak. Contoh paling gampang propaganda global itu seperti Olimpiade kemarin. Olimpiade di mana? Prancis, Paris. Yang namanya Olimpiade itu kan event terbesar. Seluruh atlet seluruh dunia kumpul. Itu ya pasti itu disisipi propaganda Freemason. Ya. Seperti atlet Israel itu terang-terangan itu pakai kostum atlet apa itu atlet senam kalau tidak salah. Kostumnya itu Illuminati itu. Mata satu. Itu terang-terangan. Kemudian promosi LGBT, ya, negara-negara Eropa itu gencar itu, kedubes itu, Jerman apalagi itu, Prancis, Belanda, negara-negara yang lain, Swedia, itu propaganda, bahaya, ya. Nah, untungnya Indonesia tidak ikut-ikutan. Klub-klub sepak bola Eropa yang digemari anak-anak remaja sekarang, kadang logonya itu dikasih warna rainbow ya. Apa itu? Pelangi. Liga Inggris, ban kaptennya, pemain sepak bola ban kapten itu. Seharusnya kan warna netral, itu warna pelangi. Bendera sepak pojok itu di lapangannya pelangi juga. Itu propaganda yang luar biasa. Nah, kata Rasulullah, kalau banyak perbedaan-perbedaan seperti itu kembali semua ke Al-Quran dan Hadis. Para ulama mujtahid itu mereka hanya berbeda di bidang furu' saja, cabang-cabang. Bukan kepada usul. Dan itu menunjukkan luasnya ilmu agama Islam. Dan kalaupun toh para ulama itu membuat keputusan dan salah umpama, kalaupun toh salah dia diganjar 1 kebaikan. Kalau benar 2 kebaikan. Seorang hakim juga seperti itu. Ya, seorang guru pun juga seperti itu. Ini sebenarnya sudah saya terangkan ya. Anda ngajar umpama terus kok pas tepat, ya, arek-arek faham, materinya difahami dengan baik, nah itu Anda dapat 2 kebaikan. Tapi kalau semuanya tidak maksimal umpama, kok materinya di bawah KKN, yuk gak apa-apa, Anda tidak berdosa sama sekali. Tetap diganjar kebaikan atau usaha Anda untuk memberikan yang terbaik. Itu, jadi ada 2 pahala, ada 1 pahala. Paham? Nah, jadi perbedaan itu menunjukkan betapa luasnya referensi, ya, khazanah keislaman kita sampai sekarang. Ya, guru, dosen yang melakukan penelitian terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Contoh, ya, di ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu kan kalau dikaitkan dengan bagaimana sih komunikasi ala Rasulullah, muncullah sebuah teori baru namanya komunikasi profetik. Nah, dengar apa enggak? Belum ya, ada yang sebagian sudah dengar. Komunikasi profetik itu dalam dunia akademik, dunia kampus, itu adalah gaya komunikasi yang meniru Rasulullah.
Oh, nanti dibahas, diteliti hadisnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau berbicara dengan raja-raja Persia Romawi itu bahasanya bagaimana sih? Rasulullah kalau sesama sahabat itu bagaimana sih? Rasulullah kalau kepada anak kecil bahasanya bagaimana sih? Rasulullah kepada orang-orang Badui itu bahasanya bagaimana sih? Gaya bahasanya itu Rasulullah menyesuaikan. Nah, itu diteliti. Maka muncullah teori baru namanya teori profetik, teori komunikasi profetik. Dan ini harus diterapkan oleh seorang pendidik. Di Al-Quran juga ada banyak sekali dalil yang menunjukkan komunikasi-komunikasi yang sesuai dengan Al-Quran. Contoh, qulu qaulan karima, qulu qaulan hasana, qulu qaulan baligha, dan sebagainya. Ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang lembut. Ini kita terapkan kepada murid kita. Komunikasi yang efektif, guru memiliki empati. Itu semuanya bersumber dari Rasulullah dan Al-Quran. Memiliki empati, merasakan apa yang dirasakan anak. Itu kan jiwa pendidik harus memiliki respon terhadap dia tidak boleh egois, tidak boleh emosi, tidak boleh membentak. Bahkan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menerangkan seorang guru tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh manggil dari kejauhan, harus mendekat. Kalau manggil dari jauh pasti teriak. Kita yang harus ngalahi. Kasih contoh kepada anak-anak, kalau ada yang ketawanya sampai terbahak-bahak atau jerit-jerit, nah guru harus memperingatkan. Ya, tata cara memakai busana juga seperti itu. Nah itu kita belajar dari siapa ya? Dari para ulama. Bahkan seorang waliullah dari Pasuruan yang disepakati, diakui, namanya siapa itu? Mbak Yai Hamid. Mbak Yai Hamid itu terkenal bahkan kepada anak kecil saja beliau toto kromo, ya. Beliau nganggo bahasa Jawa. Terhadap anak kecil itu beliau bahasa Jawanya halus, apalagi terhadap orang yang dewasa. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut langsung ke halaman 157 atau PDF-nya itu 157 atau 175 apa namanya itu? 176. Ma asyratus sa'ah, ma iku apa? Asyratus sa'ah utai pira-pira tondo-tondo kiamat. As-sa'ah itu bisa berarti jam. Ya. Pema ada jam ini, ada jam di tembok itu as-sa'ah al-haitiyah. Tapi as-sa'ah itu kalau di dalam kitab atau Al-Qur'an diartikan kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Bahkan Rasulullah suatu ketika didatangi oleh seorang yang berbaju putih, sangat putih, rambutnya sangat hitam sekali, ditanya tentang kiamat. Rasulullah menjawab, ya, yang ditanya tidak tahu dan yang nanya lebih tahu, kata Rasulullah. Malaikat Jibril itu yang macak jadi seorang pemuda. Rasulullah jawab, tidak tahu saya. Kemudian ditanya lagi sama pemuda tadi, kalau tidak tahu, sebutkan ciri-cirinya saja. Wa ma asyratus sa'ah. Nabi hanya menjawab ciri-cirinya saja, kalau waktu pastinya tidak tahu. Kata Rasulullah, antalidal amatu rabbataha. Ciri yang paling banyak, yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan majikannya. Maksudnya bagaimana? Ini kan bahasanya Rasulullah kan kiasannya luar biasa bagus ya. Budak melahirkan majikan. Ini wong nek gak wong Baduy gak paham. Tapi nek sahabat sing pinter-pinter paham. Bahwa tanda-tanda kiamat itu banyak ibu-ibu yang melahirkan anak-anak yang durhaka. Menganggap orang tua itu sebagai pesuruh, sebagai pembantu. Gak manut sama wong tua kalah, piye-piye wong tua kalah. Saiki lak ngono ah. Mau studi di mana? Di sini aja, orang tua ngarahkan tapi anaknya kalah akhirnya. Yaitu banyak budak melahirkan majikannya. Yang kedua kata Rasulullah, wa taral hufata al-urata yatatawaluna fil bunyan. Kamu nanti melihat ciri akhir zaman suatu kelompok, suatu masyarakat yang asalnya itu jalannya itu telanjang kaki, nyeker, awut-awutan, bajunya terkena debu,
Ujuk-ujuk ya tatawwaluna fil bunya, ujuk-ujuk menjadi kaya mendadak, gedungnya meningkat. Itu contoh seperti di Dubai. Dubai tahun 80-an itu masih padang pasir, kotor dan sebagainya. Sekarang tidak ada padang pasir di sana. Tanahnya sudah aspal semua, bangunannya sudah bahkan bikin pulau buatan. Arab itu sudah mencanakan ar-ru'yah, the vision 2030, 2030. Itu kalau panjenengan umrah atau haji, di mana-mana banner atau baliho itu, di sana itu digencarkan visi Arab itu 2030. Sekarang tahun berapa ini? 2024. Mereka ngejar ya ekonomi bangkit 2030. Itu visinya Arab Saudi, belum negara-negara yang lain. Arab itu termasuk ketinggalan sebenarnya. Arab Saudi itu ketinggalan dibanding negara-negara Uni Emirat Arab, Dubai, Qatar itu yang jadi tuan rumah Piala Dunia kemarin 2002 berapa? 2022 ya, sukses, stadionnya bagus. Bayangkan negara Arab yang panas, Qatar itu kan panas, ning juru stadion itu adem karena blowernya itu ndak kira-kira itu, saking sampai katuun ngono itu. Di setiap kursi penonton sudah kasih souvenir. Di situ ada bagus, ada di dalam stadion ada ajaran-ajaran agama Islam. Orang bisa baca itu. Dilarang alkohol. Tertib di sana itu. Tidak ada supporter rusuh karena ketat di sana itu. Tidak boleh miras. Ya, dan tidak ada supporter yang sampai tawuran. Nah, itu kan dulu asalnya negara yang tertinggal. Sekarang sudah luar biasa. Arab juga begitu. Itu kata Rasulullah, nanti prediksi sing asale tandus menjadi seperti itu. Nah, ini kalau dalam kitab ini ciri kiamat itu banyak. Jadi ada dua. Ciri kiamat itu ada dua. Ada ciri kubro, ada sugro. Kubro ini yang besar dan ini belum terjadi. Yang sugro kecil sudah banyak yang terjadi. Seperti pemimpin yang zalim, khianat, kemaksiatan di mana-mana, anak durhaka, terus banyak musibah bencana. Ini sugro. Ya, Anda tahu sendirilah. Tapi yang kubro itu nanti onok mana cek disimpan sampai Gusti Allah. Di antaranya adalah umurun, ada beberapa perkara. Minha ad-dajjal. Nanti munculnya Dajjal. Siapa Dajjal itu? Wa huwa utawi Dajjal iku rajulun wong lanang au waru kang picek, matanya itu kece ya. Yakhruju fi hifatin, yang akan keluar, yang akan menghina agama, dia akan menghina agama, dia akan menimbulkan fitnah kemana-mana. Wa idbarin, dan minal ilmi, dan dia itu akan meninggalkan ilmu pengetahuan. Orang dijadikan bodoh. Ada yang memaknai, ulama itu berbeda-beda pendapat. Dajjal secara fisik, ada Dajjal yang secara non-fisik. Bisa jadi simbol-simbol LGBT, kemudian pemikiran-pemikiran yang melenceng, itu adalah munculnya Dajjal. Wayadda'i, tapi yang ciri yang paling kentara, yadda'i al-uluhiyata. Dajjal ini ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Bagaimana tidak dia bisa menghidupkan yang mati? Bagaimana tidak dia bisa memenuhi permintaan siapapun yang mau mengikutinya? Wa yudhiru ba'dal ajaib, dan dia bisa menampakkan keajaiban-keajaiban. Wa yattabi'uhu man kana dha'ifal iman, dan akan menjadi followernya siapa? Orang yang imannya lemah. Hati-hati. Wal yakini, dan keyakinannya lemah. Kalau ditawari yang kanan, surga, orang banyak yang terkecoh, padahal ini adalah neraka. Kalau Dajjal nawari yang kiri, neraka, itu adalah surga, hakikatnya surga. Orang yang imannya lemah, didatangi Dajjal, kamu punya ayah, ayahmu sudah mati, mau saya hidupkan? Pasti mau. Kemudian dihidupkan sama Dajjal, ayahnya hidup lagi, padahal itu adalah setan atau jin yang menjelma. Ya. Binatang ternaknya mati, dihidupkan semua sama Dajjal. Ngikut Dajjal, bahaya. Itu cobaan. Makanya ketika tahiyat akhir itu ada doa,
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dajjal itu bagi orang-orang non-muslim itu disebut Mesias. Disebut siapa? Mesias atau juru penyelamat, Dajjal itu. Nah sekarang kan orang-orang Yahudi Israel sana kan sedang menanam pohon horkot itu. Biar apa? Biar kalau dilihat dari atas itu hijau. Nanti kalau sudah hijau, Dajjal akan muncul. Jadi ini mempercepat, memang sengaja orang Yahudi Israel ini mempercepat munculnya Dajjal yang bagi mereka ini adalah penolong. Dan mereka itu terus menggali Solomon Temple, ya, istananya Nabi Sulaiman, karena dianggap di situ banyak sekali harta peninggalan Nabi Sulaiman. Karena apa? Karena sebelum wafat Nabi Sulaiman itu berdoa kepada Allah 2 request, dan ini dua-duanya dikabulkan. Yang pertama, Nabi Sulaiman request kepada Allah agar setelah saya mati tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan yang lebih besar daripada saya. Akhirnya dikabulkan. Makanya itu kepo banget itu Yahudi Israel itu menggali itu biar nemu kerajaannya Nabi Sulaiman. Yang kedua, Nabi Sulaiman berdoa agar yang namanya makhluk gaib itu semuanya di bawah kekuasaannya Nabi Sulaiman, dikabulkan. Jadi jin, iblis, bahkan binatang-binatang itu semuanya tunduk sama Nabi Sulaiman sampai sekarang. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku bisa bahasa semut, itu jelas bohong itu. Makoli dan seterusnya. Ya. Semut itu ya anak buahnya Nabi Sulaiman. Baik dong? Ada itu, bohong itu ya. Oke, jadi yang kubro itu munculnya Dajjal. Yang kedua adalah munculnya Dabbah. Dabbah itu binatang yang ngeremet, binatang melata dari tanah. Dabbah ini tugasnya nanti akan memberikan tanda kepada manusia. Nanti dikasih tanda mana yang mukmin, mana yang kafir, ini nanti di akhir zaman. Dikasih tanda sama Dabbah ini. Tu'allimun nasa fi wujuhim faman kana mu'minan jalat lahu alamatan yu'rafu biha annahu mu'min. Orang mukmin nanti punya tanda-tanda yang diketahui bahwa ini orang mukmin. Wa man kana kafiran ja'ala lahu alamatan yu'rafu biha annahu kafir. Tondo, ono tondo nih. Anda pernah baca sejarah apa itu perang adat di mana itu? Sambas ya? Antara suku Dayak sama Madura. Singkat cerita, orang Madura yang ada di Kalimantan, versi mereka, versi orang Kalimantan, itu berbuat semena-mena. Sakar PDW orang Madura itu kan, semua tanah itu kan miliknya Allah. Bagi mereka. Makanya mereka itu, sebagian ya, itu sakar PDW. Nah orang Kalimantan itu sabar. Orang Dayak itu aslinya wongnya sabar. Sampai mereka itu berbuat semena-mena, ada yang suka menghakimi sendiri, ada yang memperkosa, ada yang ngambil tanah premane lah Madura itu. Sampai orang Dayak ini akhirnya bersatu melakukan serangan balik. Apa? Suku Dayak yang pedalaman itu tahu orang Madura itu dari aromanya. Dari aromanya. Jadi waktu itu mengerikan ya. Di setiap jalan-jalan itu dirazia. Dimasuki rumah-rumah. Kalau orang Madura itu pasti ketahuan. Baunya itu bagi mereka itu kayak bau sapi. Bagi orang Dayak itu. Karena magicnya mereka itu tajam sekali, penciumannya itu. Itu sejarah kelam ya. Artinya apa? Pelajaran kita ambil. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kalau kita ini orang perantau, maka kita harus menghormati orang asli di situ. Di mana ini berlaku kepada suku apapun. Itu konflik kelam yang jangan sampai terjadi. Akhirnya kan dibantai itu. Sungai-sungai itu sampai berwarna merah. Kepala itu dipenggal, diarak, ditancapkan di pagar-pagar. Itu kan mengerikan. Loh, TNI itu tidak bisa ngapa-ngapain loh. ABRI itu tidak berani loh. Polisi waktu itu. Akhirnya kan bahkan orang Madura yang tidak bersalah pun dihabisi itu. Tapi orang Jawa
orang Jawa yang tidak ada darah Madura lolos, artinya dirazia. Kalau dicium gini tidak bau, artinya ini bukan orang Madura, lolos. Saya baca itu di forum Quora, ya, ada forum di situ, X-File, sejarah-sejarah. Belum lagi tragedi 98 yang ada di Jakarta sana. Masyarakat Tionghoa itu, iya, oh luar biasa itu. Pokoknya ini ono wong Cina dibakar, dijarah, yang wanitanya diperkosa. Itu kejadian sejarah pilu ya, sejarah kelam. Era-era reformasi itu. Nah, kita generasi sekarang perpecahan itu luar biasa. Makanya Gus Dur itu ketika dilengserkan itu, saya akan lengser. Yang penting jangan ada satupun darah yang menetes. Buat apa sih jabatan, kata Gus Dur. Kenapa saya kok pakai celana? Ya biar dianggap presiden. Biar dianggap bukan presiden. Kan mereka pengennya saya lengser ya. Saya pakai celana biar pendek, biar tidak dianggap presiden. Itu kan mau mereka, kata Gus Dur. Itu saya lihat profilnya juga kemarin Gus Dur yang terbaru di SCTV itu. Biografinya Gus Dur. Ah, itu luar biasa. Jadi nanti ada binatang yang kayak tondo. Tondo iki mukmin iki kafir. Terus nanti diantaranya kiamat kubro, tanda-tanda munculnya terbitnya matahari dari arah barat. Dan kalau you membaca, saya pernah baca sekilas di Detik itu, ramalan NASA, ilmuwan NASA, itu sekian ratus tahun atau sekian ribu tahun sebenarnya matahari itu mengalami pergeseran munculnya matahari itu. Itu NASA sudah merasakan, ya. Jadi nanti kalau matahari, Anda bangun pagi kok matahari sudah terbit dari barat, yang belum nikah, jomblo, segeralah menikah. Ya, karena sebentar lagi apa? Kiamat. Yes. Nanti kalau sudah matahari terbit dari arah barat, pintu taubat sudah ditutup. Hina idzin babut taubah wala tuqbalu min ahadin, gak diterima. Kemudian munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ma'juj wa Ma'juj ini wahum jilun, kelompok dari sekelompok orang yang destruktif. Aksaru al-fasad, yang banyak menimbulkan destruksi. Fil ardi fi zamanil ghabir, di masa lalu. Di masa lalu. Sampai Zulkarnain itu dalam surat Al-Kahfi membuat tembok, membuat apa itu? Apa istilahnya ini apa? Pagar ya. Pagar yang terbuat dari besi. Agar Ya'juj wa Ma'juj ini tidak turun dari gunung, ya, tidak membuat kerusakan. Itu sudah diterangkan di dalam surat Al-Kahfi. Coba nanti kamu teliti lagi. Ini Ya'juj wa Ma'juj ini kalau para ulama ini tinggalnya di mana? Di negara mana? Yang pasti bukan di Indonesia ya. Walamma sama seperti Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dari Timur Tengah, bukan dari Indonesia. Kalau ada orang Indonesia yang ngaku-ngaku Imam Mahdi itu syaratnya ya, dia itu cucunya Rasulullah. Dia itu alim. Dia itu bisa bahasa Arab. Kalau ada orang ngaku tidak bisa bahasa Arab, ya jelas bukan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi itu nanti langsung muncul. Sekarang mungkin belum ada. Tapi dengan kudrohnya Allah, kuasanya Allah, bisa jadi Allah menjadikan orang itu alim dalam semalam. Ya, saiki orang itu biasa-biasa saja, terus tidak Gusti Allah menjadi alim, menjadi punya pengaruh yang kuat, dia bisa memimpin orang banyak, bisa saja Allah seperti itu. Walamma wasala ila nahiyati Dzulqarnain syaka minhum jiranhum ilaih. Nah, ini Dzulqarnain. Dzulqarnain itu bukan The Great Alexander. The Great Alexander ini non-muslim. Ya, tapi Dzulqarnain ini versi yang muslim, beda itu. The Great Alexander itu kalau tidak salah dari Cyprus kalau tidak salah. Makedonia kalau tidak salah. Coba nanti dibaca lagi. Beda ini. Dzulqarnain ini yang Islam. Tapi The Great Alexander juga pencapaiannya luar biasa. Dia menaklukkan separuh bumi. Separuh dunia dia taklukkan. The Great Alexander. Dia ada raja-raja yang dulu itu sangat kuat. Di antaranya adalah Genghis Khan. Ya. Hulagu. Tapi Genghis Khan yang meluluh lantakkan Persia waktu itu. Peradaban Islam dihancurkan. Tapi ulak wali zaman, salah satu keturunannya Genghis Khan ini ada yang masuk Islam. Ya.
kerajaannya itu. Farasali hali wa kana musba'imatikum baina jabalaini fabana lau saddan. Ini dalam surat Kahfi ada itu. Jadi surat Kahfi itu banyak kisah di situ. Ada Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya, kisahnya itu. Kemudian ada kisah Dzulqarnain, Ya'juj wa Ma'juj, banyak sekali. Makanya kalau ijazahnya itu ya Dahlan itu kalau baca surat Kahfi sudah nyampe ayat wa 'allamnahu min ladunna ilma, itu berhenti sejenak dungo. Biar dikasih ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, hafalan yang kuat. Itu ketika nyampe wa 'allamnahu min ladunna ilma, kirim Fatihah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Khidir alaihissalam, kepada muridnya Nabi Musa yang ikut perjalanan. Siapa muridnya Nabi Musa? Namanya Yusa. Nah, di kemudian hari Yusa ini menjadi nabi juga. Jadi muridnya Nabi Musa namanya siapa? Yusa. Dan kirim Fatihah juga kepada Ashabul Kahfi. Karena di situ diterangkan kisahnya Ashabul Kahfi. Guanya di Suriah sana, Ashabul Kahfi, bukan di Turki. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan Suriah. Tapi yang paling akurat itu di Suriah, karena posisi sinar matahari itu masuk ke dalam pintu gua. Dan itu ciri-cirinya sesuai semua yang ada di Al-Quran. Apa itu? Berapa jumlahnya Ashabul Kahfi? 7 ya? Kalau menurut Barat itu the 7 sleepers in the cave. The 7 sleepers in the cave. 300 salah samiati sini nawazdatu 309 tahun. Ya. Itu kisahnya Ashabul Kahfi. Tangi-tangi terus ya, singkat cerita walau-walai zaman karena 3 abad lebih ya sudah jadi Islam semua. Dulu kan Nasrani itu rajanya kan kejam. Dia kabur karena tidak mau dipaksa masuk Nasrani kan. Dipanggil ke kerajaan terus ditawari untuk tinggal di istana. Karena rajanya tahu ada kisah yang turun penuh ini Ashabul Kahfi. Anda semuanya dikasih fasilitas di kerajaan tidak mau. Ashabul Kahfi, terima kasih wahai raja. Kita tak kembali saja ke gua. Akhirnya Ashabul Kahfi sholat dungo, sholat hajat, minta kepada Allah agar dicabut nyawanya. Setelah kembali gua, sholat, langsung meninggal di situ. Ya, jadi idealis banget. Ditawari miliaran, ditawari mobil mewah, tidak mau. Ya. Fabana fi sadan aliyan jitan wa arsos mu'adzib fasara sadan muhakkaman amlasal. Wis pokoknya intinya Dzulkarnain ini bangun pagar yang tidak bisa ditembus. Oke, yang terakhir setelah Ya'juj wa Ma'juj, Dajjal, kemudian Imam Mahdi turunnya Nabi Isa alaihissalam, Mesias, juru selamat bagi orang Nasrani. Tapi bagi orang Islam, Nabi Isa tetap adalah sebagai seorang Nabi yang meneruskan syariatnya Rasulullah, tidak membuat syariat baru. Ditugasi sebentar, terus setelah itu Nabi Isa diangkat lagi. Ma taksuru fil muslimin al-fitnah, nanti kalau sudah banyak fitnah, ya Allah, sudah banyak bingung umat itu, Nabi Isa itu akan turun, ya, dan Nabi Isa nanti akan menangi Imam Mahdi sebentar. Nah, nanti Nabi Isa akan menyatukan lagi umat Islam, terus membunuh Dajjal. Tapi jangan, kalau dalam kitab Badi'uz Zuhur itu bukan peperangan yang heroik berkecamuk, enggak. Dajjal itu ndelok Nabi Isa tok iku wis rodok mengkerut, semakin mengecil. Ya, ndelok Nabi Isa itu. Nah, artinya effortless lah untuk menaklukkan Dajjal bagi seorang Nabi Isa itu effortless. Ya. Gampang ditaklukkan. Wa yukhallisu an-nasa min ahwa wal ahwal, dan Nabi Isa ini menyelamatkan manusia dari hiruk pikuk akhir zaman. Nanti juga akan muncul tambahan ya, muncul dukhon. Mungkin pernah dengar ya, dukhon itu asap. Kemudian sungai Efrat itu nanti katanya airnya habis. Nanti muncul emas, entah ini emas beneran atau dalam arti oil, ya, emas hitam itu kan minyak. Sehingga nanti orang berebut, akhirnya terjadi peperangan. Kerajaan Arab Saudi nanti akan saling
assassin atau saling membunuh antara paman dengan ponakannya untuk merebut warisan ini, ya. Itu nanti kayak gitu nanti, huru-hara akhir zaman. Ya semoga kita kan tidak tahu berapa tahun lagi, 40 tahun lagi apa 50 tahun. Naudzubillah, karena sejelek-jeleknya umat itu adalah yang menjumpai kiamat. Dan juga semoga bukan anak keturunan kita, gitu lah ya. Semoga nanti anak-anak kita masih mendapati ulama-ulama yang seperti Gus Baha, yang alim seperti Habib Umar, ya, ikhlas, ulama-ulama yang ikhlas sehingga akidah itu tetap terjaga. Banyak ulama. Nah ini tugas kita, tugas panjenengan. Bukan hanya tugas guru PAI, enggak. Ini semua guru, ya. Guru, Anda bisa mensisipkan moral values in the end of your teaching, apapun itu. Kasih anak-anak nasihat motivasi yang baik sehingga semua ilmu itu terintegrasi dengan agama dan memang harus melekat. Anak-anak memiliki akhlak yang baik, akhlak nubuwah. Panjenengan juga komunikasinya profetik tadi itu, akhlaknya akhlak nubuwah, sehingga guru ideal seperti yang di Adabul Alim wal Muta'alim yang disyaratkan Mbah Hasyim itu meskipun tidak seideal mungkin, itu kita guru-guru di Aqobah ini, di AIS ini bisa semaksimal mungkin menjalankannya. Titik Allah alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim.